selaku PH, ya PH pada posisi kasus 167 IPN itu kami penggugat. Saya PH penggugat daripada Indah Puspitasari. Dan di sisi lain untuk kasus yang berjalan, saya selaku PH juga Indah Puspitasari selaku tergugat interpelasi 2. Oke, saya mulai jelaskan dari awal dulu, nanti kita bisa saling diskusi dan sharing. Jadi kami ini sebenarnya cuma mau mengklarifikasi apa yang telah disampaikan oleh tergugat, yaitu Ibu Neti Kalengkongan pada saat bergulir permasalahan di PN Palu dengan nomor perkara 107. Nah, dipersoalkan bahwa klien saya, ya tanda kutip, menyatakan bahwa itu anak. Tapi pada sesungguhnya klien saya adalah anak dari orang tuanya yang bernama Rusli Cowendra dan ibunya Elizabeth Kalengkongan. Dan itu dibuktikan secara hukum bahwa klien saya itu memiliki akte kelahiran satu, ya, akte kelahiran. Yang kedua bahwa dia memiliki juga kartu keluarga yang dimana orang tuanya tertuliskan di situ memang lelaki Rusli Cowendra dan ibunya Elizabeth dan dia anaknya. Ini kita bicara legalitas hukum, ya. Jadi saya nggak bicara yang lain, saya cuma bicara legalitas fakta hukum. Yang ketiga bahwa di jasa SD SMP juga tercantumkan namanya bahwa Indah Puspitasari Cowendra. Jadi ini jadi permasalahan. Nah, setelah berlanjut persidangan di 107 ini berlanjut saksi dan tujuh itu kan terbuktikan oleh dalam proses itu, dalam pertimbangan dan bukti hukum yang kita ajukan, Pengadilan Negeri Palu menetapkan bahwa benar dan amar putusannya bahwa klien saya, ya, Indah Putri adalah anak dari orang tuanya. Nah, sebenarnya yang dipersoalkan ini adalah hak waris, ya, saya jelaskan ya, waris. Tapi yang dipersoalkan oleh si tergugat itu mengatakan bahwa ini adalah harta waris. Jadi beda, ya, hak waris dengan harta waris. Nah, yang dipersoalkan pada pokok permasalahan di PN Palu kemarin selaku penggugat itu adalah rumah yang ada di Batu Bata, yang mana dikuasai tanpa hak, ya, dikuasai tanpa hak oleh tergugat itu Neti Kalengkongan. Dan dia sendiri akui bahwa sebenarnya dia cuma dititip amanah. Pertanyaan kita, amanah seperti apa? Siapa yang melihat, mana buktinya betul amanah, ya kan? Nah, di sisi lain, ya, bahwa harta ini yang dipersoalkan ini adalah harta di mana ketika, dan itu juga dibuktikan oleh saksi mereka bahwa nanti ada harta ini ketika pada saat bapaknya klien kami dan ibunya itu menikah. Jadi harta gunung kan. Nah, versi yang paling pernah disampaikan itu dia mengatakan mungkin harta dari ibunya. Kan mau ibunya itu mau bapaknya kan harta gunung gini, turunnya ke anak, bukan ke saudara. Beda halnya kalau ini model waris. Itu kami jelaskan, ya. Sehingga dengan setelah kita mensomasinya selama 3 kali tidak direspon, akhirnya kita lakukan upaya hukum, yaitu melakukan gugatan di PN Palu. Nah, terproses di PN Palu itu alhamdulillah karena fakta yang kita tahu hukum bahwa benar oleh putusan mengatakan bahwa klien saya Indah Puspitasari itu adalah anak dari Rusli Cowendra dan Elizabeth Kalengkongan. Dengan dasar apa itu tadi? Ada akte kelahiran. Nah, kalau dipersoalkan bahwa menyatakan bahwa itu anak dia, ya, minta keterangan, pertanyaan kita, apa legalitas hukumnya menyatakan bahwa itu? Satu. Kedua, sejak tahun 2000, ya, anak ini menurut akte kelahiran orang tua, kenapa kau tidak tanya memang? Kenapa kau tidak persoalkan? Kenapa mesti ketika kedua orang meninggal baru kau persoalkan? Ada apa ini? Ya kan? Ini kan pertanyaan. Oke, saya persingkat, nanti kita bisa diskusi soalnya kalau terlalu panjang nanti habis waktu, ya. Alhamdulillah putusan majelis menyatakan bahwa kita benar-benar dengan fakta hukumnya. Proses selanjutnya mereka tidak puas dalam pembanding. Dalam proses banding ini juga ternyata dengan dasar hukum yang jelas, Pengadilan Tinggi Palu, ya, Pengadilan Tinggi, ya, itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sekarang ketika itu dia lakukan gugatan lagi, kan, dia lakukan apa namanya kasasi. Yang kemarin itu yang kita lihat di akhiratnya, nah ini juga saya bilang keliru.
jika saya melihat dari kacamata hukum, bahwa ini apa yang diputuskan, kemarin saya katakan teman-teman ya, apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, ya, itu sudah tepat dan sudah berdasarkan hukum. Karena dalam pembuktian di tingkat pertama, apa yang menjadikan dia bahwa dia adalah pemilik rumah itu yang disengketakan? Nggak ada kan? Nggak ada. Sementara ketika almarhum ayah atau bapak kami meninggal tahun 2013, gitu, ibunya Elizabeth membuat kewarisan, di mana kewarisan menetapkan bahwa ibunya sendiri ahli waris dan beliau juga klien saya, Indah Purwosari. Itu ada kok, ada yang kita buktikan nanti, ada beberapa ya, itu kan yang kita jelaskan. Dan dengan dasar itu sehingga putusan memang sudah berdasarkan. Nah, kalau dia mengatakan ada kelirunya di mana, yang saya lihat yang Anda baca di akhir, kelirunya di mana. Tapi itu wajar lah, terserah dia, namanya kan untuk mempunyai hukum. Tapi kami mengatakan bahwa apa diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palu plus Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah itu sudah tepat berdasarkan hukum dan ada putusannya ini. Betul. Dan yang selanjutnya, kalau dia menyatakan kemarin ya, bahwa itu katanya itu tanah dan bangunan jadi objek sengketa di PN, menyatakan bahwa anunya saudara yang bernama Elizabeth, kalau tidak benar, salah. Kenapa salah? Ini ada buktinya. Ya, di tanggungan ini nanti bisa dilihat bahwa yang melakukan proses pembayaran hutan sebunganya itu kan kedua orang tuanya, ada Rusli Indra dan ada pula yang namanya Elizabeth. Nah, ketika dalam kesaksian juga kami tanyakan salah satu mereka ya, bahwa apakah objek sengketa itu, ya, kembali saya katakan, apakah objek sengketa itu memang ada sebelum kedua orangnya menikah? Saksi sendiri mengatakan bahwa sebenarnya itu ada setelah menikah. Artinya apa? Jelas kan? Harta gunung ini. Dan di kewarisan itu salah satu artinya itu yaitu tadi 2013 adalah ibunya Elizabeth Kolonel dan anaknya si Indah Purwosari. Yang buat itu orang tuanya, bukan dia loh. Ini persoalan mengenai objek sengketa tanah dan bangunan. Nah, saya mencoba keluar lagi persoalan gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Ini aneh. Kenapa saya aneh? Ada dua gugatan hal yang sama. Yang dituntut itu persoalan ingin membatalkan akte kelahiran klien saya, Indah Purwosari. Saya akan jelaskan lagi. Jadi ada dua perkara sebenarnya yang kita satukan. Ya, oke. Nah, pada sekarang ya, pada tahun 2018 Neti Kelengkeng bersama bersaudara kalau nggak salah ada juga nanti putusan melakukan gugatan permohonan pembatalan akta kelahiran klien kami Indah Purwosari. Dalam proses tahun 2018 itu telah berproses secara hukum sebelum ya, artinya sudah terjadi jawab menjawab, sudah terjadi juga namanya pembuktian sebelum putus. Mereka selalu penggugat itu ya mengajukan pencabutan gugatan 2018, di mana pemohonnya itu atau penggugatnya itu adalah Dolop Kalengkong bersaudara menggugat Dukcapil untuk membatalkan akte kelahiran itu, ya, membatalkan kelahiran itu dan memasukkan menggugat dia kan, tetapi tidak menggugat klien kami yang selaku pemilik akta kelahiran itu. Harusnya nggak digugat. Oke, setelah belum putus, mungkin sudah tahu resikonya seperti apa, dia cabut. Di tahun 2003 ini dia lakukan lagi untuk pembatalan, tetapi orang yang lain, ya, orang yang lain, yang namanya Helena Senewet. Jadi sekarang kemarin pun juga sebenarnya digugat cuma Dukcapil. Ya, di Dukcapil Donggala kan tidak dilibatkan oleh kita. Nah, tetapi kan harus jelas, kok akta yang mau dibatalkan, mau digugurkan itu kok tidak dijadikan sebagai turut tergugat kan? Kan nggak bisa, harusnya kan? Nah, akhirnya kita masuk bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Akhirnya kita diterima, kita bermohon bersuara dan akhirnya diterima sebagai tergugat intervensi 2. Sekarang dalam proses. Sekarang tadi proses pembuktian surat. Nah, ini kan aneh saya bilang. Bahwa kalau kita posisikan bahwa posisi normatif hukum, ini kan nebis and idem.
Kenapa nebis in idem? Karena pertama itu objek yang sama, ya, tergugat yang sama, penggugatnya berbeda, tapi pada saat 2018 itu penggugat sekalian namanya Helena siapa? Senewe itu jadi saksi di 2018. Ya, 2018. Nah, sementara kalau kita merujuk normatif hukum Undang-Undang PTN pasal 55 itu kan ketika seseorang merasa kepentingannya ya dirugikan atau diberikan, wajib dia akan melakukan PTN. Tapi ingat, ada pasal menyatakan berlakunya perbuatan atas masyarakat itu 90 hari. Ya. Nah, ketika 2018 sampai dengan 2023, saya pikir teman-teman wartawan sudah tahu, bukan lagi 90 hari. 1 tahun saja 365 kali sekian. Ya, makanya di jawaban kita kemarin di SFC kita itu bahwa sebenarnya sudah gugur. Satu, namanya levision. Kedua, kita mengatakan penggugat tidak memiliki legalitas hukum. Apa pembuktiannya bahwa yang penggugat itu ada anakmu? Ya, sementara tanda kutip melalui di persidangan kemarin menyatakan bahwa ini kelahiran anak ini di luar nikah. Nah, kita bicara hukum tentu oleh Republik negara kita tentu bukan legalitas hukum. Ya, ketika orang jangan tanda kutip ya, ini nanti disoroti aja bahwa yang diakui itu oleh Undang-Undang Nomor 197 Perkawinan yang kena resmi, ya kan? Nah, kalau seperti mengaku tidak, pertanyaan kita di mana orang tuanya? Apa benar? Dan ada pernyataan mereka si Semen ini, ya, Helen Semen, ada 2 pernyataan sangat kontradiktif. Nama yang berbeda, tanggal lahir yang berbeda, tanda tangan berbeda. Sehingga kita minta nanti di majelis mau dihadirkan Helena. Karena kenapa? Dialah yang sebagai penggugat kan. Bolehlah sah-sah pengacara yang datang atau kuasa itu wajar. Tapi kalau bisa pembuktian kan pembuktian material. Benarkah ini namanya Helena? Sementara apakah pertanyaan saya, apakah saudari Helena Pengguni mengetahui bahwa dia anaknya? Karena menurut katanya waktu itu dia akan diserahkan. Sampai 16 tahun 23 tidak pernah ketemu. Logika enggak? Hitam kanannya, tinggi kanannya, putih kanannya, atau belang-belang kanannya? Kan tidak pernah ketemu. Tiba-tiba mengaku itu anak. Terkait dengan persoalan ini, Dolov ya, itu lakukan juga setelah kita ada persoalan katakan melakukan sementara berproses pada 107 melakukan juga permohonan. Di mana permohonan dia yang menginginkan untuk dilakukan tes DNA, di mana termohonnya ada 2, Helena dan Indah Pupertosari, ya kan? Pertanyaan kita apa legalitas hukumnya dia melakukan itu? Bicara dulu. Tapi alhamdulillah oleh Pengadilan Negeri Palu menolaknya juga, ada juga resolusi. Kita akan seperlihatkan. Nah, jadi inilah yang sebenarnya yang kita udah seperti apa? Ada apa sebenarnya sehingga tergugat kemarin yang mengajukan kasasi ya melakukan upaya seperti itu. Artinya itu haknya ya, nggak ada masalah. Kita orang taat hukum, patuh tetap mengikuti. Tapi kan tentu timbul pertanyaan, apa yang dimiliki legalitas? Bukankah dengan putusan pengadilan negeri sudah jelas bahwa klien kami itu memang anak dengan berdasarkan sesuatu sifatnya yang berdasar hukum. Pertanyaan saya, kalau saya misalnya, kita ambil sampelnya, saya misalnya memilih anak untuk menjadi anak dan menjadi anak saya, apakah saudara saya mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak atau ya? Tentu tidak, karena ini privasi saya. Ya, ini yang saya inginkan, bukan kalian kan? Dan masa kalau memang kamu keberatan, kenapa sejak masih ada kedua orang tuanya? Nyatakan saya keberatan kau angkat anakku itu misalnya. Saya tidak suka itu seperti itu. Nah, kenapa ketika kedua orang tuanya telah tiada, lalu dia pernah mempersoalkan sampai-sampai ingin membatalkan surat, ya ingin membatalkan surat akte kelahiran itu. Ya, nah, dan sebelum penggugat Helena ini melakukan gugatan, dia melakukan permohonan pembatalan ke Dukcapil Donggala. Inginkan bahwa dibatalkan, tetapi oleh Dap itu menolaknya dengan apa? Dengan ada juga surat yang tinggal bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur. Ini kan aneh sekali, ya.
Nah inilah kita inginkan bagaimana nantinya kita meminta majelis menghadirkan Helena ini. Jangan-jangan dia tidak kenal anaknya, kalau dia merasa bahwa itu anak saya. Nah, kita sudah sampaikan, pernahkah kau melihat anakmu? Pernahkah kau menyusui? Pernahkah kau menyekolahkan? Pernah kau lihat sakit atau tidak? Enggak. Kan aneh kan? Tapi kembali kami menegaskan bahwa itu kami tidak dalam kewenangan seperti, tapi kami menyatakan seperti itu, bahwa dengan ada putusannya ya berdasar hukum bahwa memang klien kami Indah Puspitasari itu adalah benar ya, berdasar hukum adalah orang tuanya yang bernama lelaki Rusli Coindra dan ibunya Elizabeth. Kalau ini berdasar hukum. Kan ada yang pertanyaan, yang aneh lagi, tambah satu aneh lagi. Ini mereka melaporkan, ya, si Dolop ini melaporkan ke kami bahwa melakukan pemalsuan. Apa yang dipemalsukan dengan surat kelahiran? Akta kelahiran dibuat pada tahun 2000 dan dia lahir 2000. Bisakah seorang balita melakukan pemalsuan? Ini kita tanya juga. Yang lebih membuat kami lucu, ya apa nanti dikaca yang paling kami lucu ialah Helena ini melaporkan ya orang tua klien kami Elizabeth kalau yang hubungan itu melakukan pemalsuan katanya. Nanti kita lihatlah turun. Pertanyaannya, bisanya orang sudah meninggal dunia mau dilaporkan? Ini kan lucu. Orang mati kok dilaporkan, seperti apa kejadiannya? Ya inilah yang perlu kita klarifikasi sebenarnya teman-teman wartawan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang seperti apa sebenarnya substansinya. Yang jelas pointernya satu, bahwa kami telah memiliki putusan pengadilan negeri yang menyatakan memang bahwa klien kami adalah anak dari lelaki ayahnya Rusli Coindra dan ibu Elizabeth ya. Dan kami juga mempunyai penetapan ya itu tahun 2018 yang saya maksud tadi ini, di mana Dolop bersaudara ingin membatalkan ya, akte kelahiran klien kami, tetapi dalam proses peradilan itu setelah memutuskan dia mencabut. Ini ada di sini, boleh dilihat. Nah, kami juga melihat kemperlakan di putusan, di mana putusan menyatakan di amar putusan bahwa klien kami memang anak dari orang tua itu berdasarkan itu bukti-bukti yang ada. Ya. Dan kami juga putusannya dikuatkan dengan putusan PT. Ya, PT menyatakan bahwa K1 menguatkan, ada amarnya juga ini, kita bisa lihat nantinya. Ya, ada yang mengatakan, nah pertanyaan kita kok dilapor bahwa pemalsuan sementara sisanya diakui. Nah, ini ada. Yang kedua yang kita memperlihatkan bahwa ada pernyataan ini, ya, pernyataan Helena, ya, yang satunya bernama Aan, yang satunya bernama Helena dengan orang yang sama. Makanya kita inginkan nanti meminta majelis untuk menghadirkan dia kalau mungkin bisa.